الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أما بعد أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumu'ah yang semoga selalu dalam rahmat Allah. Kami mengajak saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan ada di antara kita yang mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, khususnya muslim yang betul-betul pasrah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Saudara-saudaraku, kami mengajak saudara-saudaraku untuk bertakwa kepada Allah, khususnya bertakwa dalam bertetangga. Karena surah An-Nisa ayat 36 yang kami baca tadi, yang berisi dan sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan ihsanlah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, yatim, miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil yang kehabisan bekal, dan budak-budak yang dimiliki walau sekarang gak ada budak. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Dalam Bukhari, baik dalam sahihnya dan dalam Al-Adab dan dalam kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus-menerus senantiasa selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menduga bahwa Jibril akan mengatakan tetangga itu akan menerima waris dari tetangga yang lain. Dari hadis ini dapat kita ambil ilmu bahwa selain ayat yang kami baca tadi, Allah memerintahkan ihsan kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu Jibril itu sering sekali mengingatkan Nabi agar selalu berbuat baik pada tetangga. Sampai Nabi menduga karena seringnya Jibril datang berwasiat untuk berbuat baik pada tetangga, sampai Nabi ngira nih bakal Jibril bilang nih nanti tetangga jadi ahli waris. Sampai menduga saking seringnya Jibril menasihati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita yang sangat rajin sholat malam, rajin bersedekah, puasa di siang hari, rajin bersedekah, rajin beramal saleh.
sementara dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, la khaira fiha, enggak ada kebaikan pada wanita ini. Hiya min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Sementara Nabi ditanya tentang seorang wanita yang cuma melakukan sholat fardu dan bersedekah dengan keju murahan. Walaupun tak disebutkan di situ puasa Ramadan, sudah difahami di situ ada puasa Ramadannya. Lalu Nabi berkata, dia termasuk ahlul jannah. Saudara-saudara pasti bertanya-tanya, bagaimana pahala sebanyak sholat malam, puasa sunnah di siang hari, sering sedekah, wataf'alu dalam redaksi itu, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Wanita ini disebut tak punya kebaikan, la khaira fiha, hiya min ahli nar, dia termasuk ahli neraka, disebabkan besarnya dosa nyakiti tetangga. Besarnya dosa nyakiti tetangga. Nabi SAW bersabda, berzina dengan 10 wanita selain tetangga lebih ringan daripada berzina dengan 1 istri tetangga. Maka kalau dalam hadis Bukhari Muslim, di antara ranking kelima dosa besar dalam satu redaksi, antuzania bihalilati jarika, kau berzina dengan istri tetanggamu. Dosa ranking, itu ranking. Umpama ada 7 besar, itu urutan 5 dalam satu redaksi. Nabi menjelaskan mencuri di 10 rumah itu lebih ringan daripada mencuri di 1 rumah tetangga, karena mencuri di 1 rumah tetangga itu terkena 2 pasal. Kena 2 pasal. 1 pasal pencurian, kedua pasal nyakiti tetangga. Maaf, saya pakai bahasa pidana. Jadi double. Harga nyurinya ada, nilai nyurinya ada. Maaf, bahasa Indonesia pakai harga. Nilainya ada, pencurian itu jadi lebih besar dosa mencurinya, disebabkan yang dicuri adalah rumah tetangga. Nah, bisa membandingin, masih lebih ringan. 10 rumah dicuri, di yang bukan tetangga nyuri di rumah tetangga itu lebih berat. Nabi sampai membandingkan kalau ada orang berzina dengan 10 wanita, masih lebih parah berzina dengan 1 istri tetangga, karena nyakiti suaminya. Itu maksudnya besarnya dosa nyakiti tetangga. Sampai segudang pahala yang dibawa wanita ini belum mampu menyaingi. Belum mampu menyaingi dosa, besarnya dosa nyakiti tetangga. Kalau pakai mizan, seabotan dosa nyakiti tonggo. Mizan timbangan. Di hari kiamat kan ada hisab, baca catatan amal. Di hari kiamat ada mizan, timbangan. Kalau ditimbang masih besar dosanya nyakiti tetangga. Besar. Dan itu tidak heran memang kalau urusannya selain itu dari sisi pandang tetangga. Memang ini urusannya kepada sesama manusia. Kalau pada Allah itu enggak seberapa. Allah itu Maha Pengampun Penyayang, apalagi dia mohon ampun. Kalau cuma pernah, apalagi. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian orang yang bangkrut
Tadruna manil muflis? Sahabat tentu jawabnya ya letterlek lah, orang yang bangkrut di antara kami al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang nggak punya dirham, ya nggak punya harta benda. Ya nggak salah sahabat jawab gitu. Tapi ini kalau dalam metodik didaktik pendidikan, ilmu pengajaran, ini namanya ilmu pengajaran dalam bentuk interaksi, komunikasi, dialog, bukan monolog. Tanya, dijawab, Nabi luruskan. Orang yang bangkrut di antara kita ini adalah, kata Nabi, orang yang datang di hari kiamat bawa pahala sholat, puasa, zakat. Tidak disebutkan semua pahala, tapi otomatis setiap kita punya pahala sendiri-sendiri. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa qadhafa hadza. Tadi ya'ti yaumul qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Tentu enggak disebut semua, tapi kan setiap kita banyak yang punya kebaikan. Wa ya'ti wawul hal di sini. Sementara dia datang dengan membawa dosa kepada sesama manusia. Wa qad syatama hadza, pernah memaki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh si fulan berzina. Itu nanti akan dilemparkan kebaikan-kebaikan orang yang menzolimi ini kepada yang dia zolimi. Apabila yang dia zolimi itu masih banyak, maka dilemparkan orang yang habis kebaikan orang yang menzolimi, maka dilemparkanlah keburukan orang yang dia zolimi kepadanya. Bangkrut dia, lalu dilemparkan dia ke dalam neraka. Ini tidak bertentangan dengan wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak bertentangan. Itu maksudnya besarnya dosa nyakiti orang lain, khususnya nyakiti tetangga. Maka saudara-saudara, berhati-hatilah terhadap tetangga. Maksudnya berhati-hati terhadap tetangga. Dosanya besar. Luqmanul Hakim. Saya berani nyebutkan ini karena saya lihat banyak kali buku yang nyebutkan, walaupun ini cuma sebatas asar ya. Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, anakku, aku pernah memikul benda-benda yang berat-berat kayak baja dan besi. Besi-besi, baja, semua pernah. Tidak ada yang lebih berat daripada memikul derita jahatnya tetangga. Itu kata Luqmanul Hakim. Ini kalau khutbah kayak gini kerasnya masih ada yang tidur, luar biasa ini. Luar biasa. Hati-hati ya yang tidur nggak dapat pahala itu. Hati-hati yang tidur itu nggak dapat pahala Jumatan. Jadi wajib mendengar, sunnah menatap. Mendengar wajib, sunnah menatap. Nggak boleh menyanyiakan gerakan tubuh, kecuali khusyuk mendengarkan peringatan dari khotib. Siapa yang main-main pasir telah sia-sia, masal hassa faqad lagha. Main-main pasir zaman Nabi udah dianggap sia-sia. Hati-hati yang tidur itu. Saudaraku, oleh sebab itu minimal kita nggak mampu berbuat baik pada tetangga, nggak mampu ngasih tetangga. Idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kau masak maroko, sop ala sop atau masakan berkuah, kita bilang sop Arab ya, nggak pantas zaman sekarang sop Arab. Masakan berkuah, maka perbanyaklah airnya. Upayakan kasih tetangga. Bahkan Nabi SAW bersabda, la tahqirunna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang ibu rumah tangga ya, segan, sungkan, merasa malu cuma ngasih tetangganya, mengasihi tetangganya walaupun cuma kuku kambing.
Itu kalau zaman dulu firsin itu kuku kambing atau tulang yang nyaris tak berdaging. Zaman dulu itu murah. Kalau sekarang mahal juga itu kuku kambing. Jadi kita nggak bilang kuku kambing lah. Mungkin bilang, oh itu sop kikil kambing larang 40.000. Ya kita pindah lah. Mungkin cuma bisa ngasih apa saja yang mungkin lebih murah dari sop kaki kambing. Dalam Bukhari Muslim ini seorang ibu dilarang sungkan memberi tetangganya. Ibnu Umar sampai-sampai ketika habis nyembelih kambing, ini tetangga kan ada macamnya. Ibnu Umar berkata, udah kalian kasih tetangga Yahudi sebelah tuh, ha? Itu kalau bahasa saya, sampai tetangga Yahudi dikasih sama sahabat Ibnu Umar. Oleh sebab itu, saudaraku, saya tadi mengatakan kalau lengkapnya yo nggak nyakiti, yo ngasih, gitu. Ngasih, nggak nyakiti, ngasih sempurna. Ngasih, nggak pernah nyakiti. Baik, ngasih, nggak pernah nyakiti. Sejelek-jeleknya, nggak pernah ngasih, tapi jangan pernah nyakiti. Sampai pada potongan terakhir ucapan Nabi dalam penjelasan banyaknya jalan kebaikan, kau tahan kejahatanmu dari orang lain, itu udah sodakoh bagimu, kata Nabi. Jadi nggak mampu ngasih, ya jangan nyakitilah, minimal bikin dia aman. Tak beriman, kata Nabi. Terjemahkan, tak sempurna iman seseorang, tak sempurna iman seorang, tidak sempurna iman seseorang. Siapa ya Rasulullah? Iya, yang tetangganya nggak pernah merasa aman dari kejahatannya. Demikian khutbah singkat kami, saudaraku. Tetangga, cuma tetangga. Mudah-mudahan pulang dapat oleh-oleh agar kita habis ini memperbaiki hubungan kita dengan tetangga. Berupaya, karena itu wasiat Jibril dari Allah kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, mana yang kukasih dari dua tetanggaku? Kata Nabi, yang paling dekat pintunya. Kalau bahasa kita, punya makanan sedikit, kepengen ngasih tetangga, tapi kok yo tetangga ini bukan cuma satu. Kata Nabi, yang paling dekat pintunya dari keduanya, aqrabuhuma baban, paling dekat pintunya. Jadi kalau saudara-saudara kepingin ngasih ternyata makanannya cuma sedikit, apalagi bisanya cuma ngasih satu tetangga, nggak apa-apa, cuma satu tetangga yang dikasih. Lah yang lain, nih udah ngaji sekarang nih Jumatan ini, walaupun bukan taklim tapi mendengarkan ceramah, bukan taklim khusus dari awal. Ingat, kalau mungkin suatu saat tetangga cuma ngasih tetangga yang lurus ke depan, kita yang di samping kanan kiri nengok nggak dikasihnya pula aku, jangan bilang awas. Nggak apa-apa, karena sunnahnya dia boleh milih. Tapi maksudnya milih itu yang paling, dia harus milih. Boleh milih itu maksudnya dia suruh milih yang paling dekat pintunya. Kita nengok dari kanan atau kiri, itu tetangga dekatnya terus dikasih. Makanya jangan sampai ada yang ngelangkahi rumah-rumah, ngasih tetangga sana, depan rumahnya tidak. Ini baru nyelisihi. Ini baru nyelisihi depan rumah dulu. Maka sekali lagi saya bilang, kalau ada tetangga ngasih tetangganya depan rumah, pas itu pintunya, dekat kali pintunya. Tahu kita agak di sampingnya, nggak apa-apa.
Dikei aku iya ya, Kanjeng Nabi kan bilang gitu. Boleh itu. Ya nggak mungkin lah semua dikasih. Tapi kalau bisa semua dikasih, hebat kali itu. Itu pahalanya bukan pahala sedekah aja, tetapi pahala berbuat baik kepada tetangga. Dapat 2 pasal. Pasal sedekah, hadiah, hibah, dan pahala berbuat baik pada tetangga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.